Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KJRI yang sudah begitu untuk mengakomodasikan pembagian informasi ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Endang, Pak Vicky, dan Pak Elan, dan Mas Luka. Thank you, and of course cannot forget Pak Farhad yang telepon saya kalau nggak salah 1 hari setelah pengumuman dari Obama ini untuk supaya saya memberikan informasi pada hari ini. Tanggal 20 November tahun ini Obama mengumumkan reformasi untuk peraturan imigrasi. Perlu diketahui bahwa informasi yang saya beritahu dalam handout ini dan malam hari ini juga masih belum komplit semuanya. Jadi kalau mau melangkah selanjutnya mesti selidikin sendiri lebih mendalam lagi, atau mungkin menggunakan jasa pengacara untuk melanjutinnya. Tapi poin besarnya yaitu reformasi ini bukan untuk mendapatkan green card, bukan sama sekali. Tapi ini hanya untuk memberikan kesempatan supaya bisa mengelak, supaya tidak dideportasi kalau kita ini sudah gelap di sini. Dan kalau qualified bisa mendapatkan working permit untuk beberapa tahun. Dan kedua, peraturan baru ini tidak bisa segera diimplementasikan. Mungkin harus tunggu beberapa bulan lagi supaya ada keluar pengumuman finalnya dari imigrasi. Jadi jangan terburu-buru untuk masukin application ke imigrasi sekarang ini. Jadi untuk sementara kita tunggu implementasi finalnya ini. Kalau bisa mungkin siap-siap dokumennya, ya. Jadi yang saya beritahu ini identitas kita. Contohnya kalau paspornya itu mungkin sudah expired, mungkin bisa hubungin kantornya Pak Elan. Dan kalau hubungan antara US citizen dengan green card-nya ini, contohnya kalau sudah menikah di Indonesia, mungkin bisa didapetin akte pernikahannya yang asli. Jadi kalau masih belum dapat, tolong minta saudara atau keluarganya di Indonesia untuk dikirim ke Amerika. Dan yang terakhir ini, kadang-kadang ada masalah juga dengan orang-orang itu. Biasanya kalau kita itu dapat bill, ya, contohnya credit card bill, kita sudah bayar, kita buang. That's it. Nah, tapi untuk masalah ini, program ini, perlu kita membuktikan bahwa kita ini sudah tinggal di Amerika selama lebih dari 5 tahun. Ya, jadi contohnya mungkin cell phone bill, ya, rental agreement, credit card bill, school records, semua itu perlu disiapkan. Okay? Supaya nanti kalau implementasi finalnya itu sudah keluar, sudah ready untuk masukin application ke imigrasi. Ada 3 bagian dari reformasi ini yang perlu kita ketahui. Ada juga yang kecil-kecilnya, tapi yang major ini ada 3. Yang pertama, yaitu untuk orang tua seorang anak yang US citizen atau green card holder. Jadi contohnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Amerika, mungkin single, tiba di Amerika sini, ketemu dan menikah, punya anak di sini, anaknya ini masih umur 5 tahun. Nah, itu bisa menggunakan program ini untuk mengelaki deportasi dan mendapatkan working permit. Ini bukan, seperti saya katakan tadi itu, bukan mendapatkan green card. Jadi ini hanya mengelak deportasi. Pernah dengar mengenai DACA ini kan? Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu? DACA, Deferred Action for Childhood Arrival.
Ini untuk gunanya untuk anak yang tiba di Amerika sebelum mencapai umur 16. Sudah keluar sebetulnya sejak tahun 2012. Tapi yang untuk Obama ini memperbesarkan jaringannya supaya lebih banyak anak yang bisa qualify. Kalau bisa qualified itu bisa dapat working permit selama 3 tahun. Sebelumnya hanya 2 tahun, sekarang bisa dapat 3 tahun. Jadi untuk anak-anak muda ini yang sekarang working permitnya lagi pending, masih belum keluar. Sebelumnya itu mungkin pikirannya bisa dapatnya 2 tahun, tapi bisa dapatnya 3 tahun. Syarat-syaratnya yaitu tinggal di US sejak 2010. Ini diperbesarkan. Sebelumnya itu harus anak ini tiba di Amerika sejak 2007. Saya ingat ada satu klien saya, bukan klien sih, orang telepon saya, tanya sama saya, dia bilang dia tiba di Amerika itu 2008. Padahal programnya bilang harus tiba di sini sebelum 2007. Saya bilang I'm sorry, tidak bisa. Tapi karena dimajukan dia punya tanggalnya itu orang muda itu bisa qualified sekarang. Kedua, harus selesai high school atau masih sekolah. Nah, sekolah itu boleh di elementary school atau middle school atau high school atau college. No problem. Yang penting harus sekolah atau sudah selesai high schoolnya. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran hukum. Nah, ini agak cepat karena memang programnya sudah berjalan. Jadi kita tinggal tunggu 3 bulan lagi dari sekarang. Februari, peraturan baru ini kita bisa masukin application. Untuk yang pemuda-pemudi yang bisa masuk dalam DACA ini sekarang. Yang ketiga, sebelum saya ketiga ini, saya ingin memberikan sedikit informasi. Saya ingin memberikan informasi ini supaya mengerti dan nanti poin ketiga ini bisa di make sense gitu. Peraturan yang memang dari dulu sudah keluar dan sekarang masih efektif. Imigran yang sudah auto status, yang sudah gelap di sini, tidak bisa mendapatkan green card kecuali 3 terkecuali ini. Menikah dengan US citizen. Oke, jadi kalau sudah gelap, menikah dengan US citizen bisa dapat green card. Oke. Kecuali 1 exceptionnya itu yaitu kebanyakan untuk orang Amerika Tengah dan Amerika Selatan ya, yang biasanya itu datang ke Amerika lewat gunung, lewat Texas itu, without inspection. Kalau biasa kita orang Indonesia ini kan tidak bisa berenang dari Indonesia ke LA, harus melalui pesawat, harus inspeksi, pakai paspor, pakai visa. Jadi tidak applicable untuk kita, tapi saya hanya menceritakan itu. That's that one exception. Kedua, anaknya US citizen yang di bawah umur 21 masih tetap bisa dapat green card kalau disponsorin oleh orang tuanya yang US citizen. Dan ketiga, melalui asylum. Tapi asylum itu hanya bisa kita minta kalau kita tiba di Amerika kurang dari setahun. Kalau lebih dari setahun itu bukan kita mintanya asylum, tapi kalau di granted dapatnya withholding of removal. Itu bukan asylum. Dan kalau withholding of removal itu tidak bisa mendapatkan green card. Kalau asylum bisa dapat green card. Okay. So itu perbedaannya. So hanya ada 3 terkecuali ini. Orang-orang inilah yang bisa mendapatkan green card walaupun sudah auto status. Selainnya tidak bisa. Oke, jadi contohnya kalau si istri, si perempuan ini, wanita, menikah dengan seseorang yang punya green card, tapi wanita ini sudah auto status, tidak bisa mendapatkan green card si wanita ini, istrinya, kecuali kalau suaminya upgrade jadi citizen. Tapi bagaimana kalau si suaminya ini tidak mau jadi citizen Amerika karena mungkin masih mau punya properti di Indonesia? Atau bagaimana juga kalau si laki ini mungkin ada criminal record? Nah, kalau
dia masuk ke citizenship, di fingerprint, nanti ketahuan criminal recordnya, di-deny citizenshipnya, naturalization, malah lebih gawat lagi nanti green card-nya itu akan ditarik. Jadi resiko, kan? Jadi lebih baik laki-laki ini kadang-kadang ya diam-diam saja, green card terus. Nah itu perempuan itu yang wanitanya ini, istrinya ini tidak bisa mendapatkan green card. That's a problem. This is the present rule, the present regulation. Yang kedua, berhubungan dengan orang yang sudah gelap di sini. Kalau dia itu meninggalkan Amerika, itu mudah sekali itu. Tidak melewatin imigrasi di LAX. Beli tiket, dapat boarding pass, go. Masalahnya balik lagi kemari. That's a problem. Karena kalau dia itu sudah auto status antara 6 sampai 12 bulan itu di blacklist selama 3 tahun. Dia tidak bisa lagi datang ke Amerika selama 3 tahun. Minimum. Jadi jangan harap mau minta visa dari US Embassy di Jakarta. Pasti di blacklist. Walaupun 3 tahun sudah lewat, minta pun kemungkinan besar akan ditolak. Karena sudah ada track record bahwa orang ini pernah gelap di Amerika. Nah, kebanyakan dari kita yang sudah auto status lebih dari 12 bulan 1 tahun. Itu blacklistnya 10 tahun itu. Big problem. Jadi bagaimana dengan seperti contoh saya itu, yang si istri ini menikah dengan suaminya ini, yang laki ini, yang sudah punya green card, disponsorin oleh si sang suami, tapi dia tidak bisa mendapatkan green card di Amerika. Imigrasi akan kasih tahu, oke, kalau kamu mau dapat green cardnya harus pulang ke Indonesia, interview di US Embassy. Nah masalahnya itu nomor 2 ini, ya kan? Sudah keluar tapi nggak bisa masuk lagi selama 3 atau 10 tahun. Ya sama aja, forget it, right? So we have that problem. Ketiga, poin ketiga saya ini, yaitu diberikan pengampunan, kepada anak dan suami istri US citizen atau permanent resident. Nah, peraturan yang pertama ini keluar Januari 2013. Ini hanya untuk anak yang di bawah umur 21 dan suami istri US citizen. Jadi yang untuk pertama ini untuk memberikan pengampunan kepada orang yang 1A sama B. That's it. Only 1A and 1B. Tapi yang dari contoh saya itu, yang si wanita dengan suami yang punya green card itu it's not covered. Di poin nomor 1 ini, peraturan yang 2013, Januari 2013. Tapi karena adanya reformasi ini, diberikan kesempatan pengampunan untuk anak yang di atas umur 21 dan suami istri orang yang green card. Jadi lebih besar lagi orang yang bisa qualify. Ya, jadi contohnya begini, kalau yang si istri itu disponsorin oleh suaminya yang punya green card, tunggu berapa waktu, sudah sampai waktunya untuk sudah dapat green card priority date-nya itu. Nah, si istri ini bisa minta pengampunan dari imigrasi, waiver. Dia bisa minta waiver ini. Nah, kalau sudah di-approve itu cepat itu approvalnya. Dia bisa terbang ke Indonesia, US Embassy, interview di sana, dan dalam waktu seminggu dia sudah approve, dia bisa balik ke Amerika. Jadi tidak ada masalah dengan yang nomor 2, yang di blacklist ini 3 tahun sama 10 tahun ini. You see the difference? Oke, tapi tetap harus membuktikan extreme hardship, yaitu dianya itu tidak diberikan kesempatan untuk balik lagi, akan menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan keluarganya. Tapi standar extreme hardshipnya itu menurut peraturan ini bisa dimudahkan, dipermudahkan. So it's possible. So extreme hardship ini tidak begitu susah, tapi asal diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu bahwa ini salah satu syaratnya, harus membuktikan extreme hardship untuk mendapatkan benefit ini.
Itulah tiga poinnya yang saya ingin beritakan malam hari ini. Kita kerja udah lama, udah 5 tahun, lebih dari 5 tahun, sama kita belum punya anak. Ya kan di situ nggak ada statusnya kalau kita belum punya anak. Cuma kita bayar teks segala macam. Itu gimana prosesnya? Terima kasih. Oke Mas Oki, inilah salah satu yang kategori yang ketinggalan dalam reformasi Obama ini. Jadi harus ada hubungan istri atau jadi dan sudah punya anak itu. That's a requirement, unfortunately. Jadi untuk orang yang sekarang masih single, it's left out, unfortunately. Jadi disarankan untuk menikah secepatnya Pak ya? No, unfortunately itu juga tidak bisa karena itu harus sudah sebelumnya Pak ya? Sebelumnya November 20. Atau mengaku punya istri atau punya suami kemudian? Untuk sementara ini tidak bisa. Jadi dengan reformasi ini tidak mengcover kategorinya semacam ini. Gitu. Ya, insya Allah kalau ada peraturan reformasi selanjutnya yang bisa untuk mengcover yang single atau yang masih belum punya anak, ya itu mungkin masih bisa ada kemungkinan. Pak, namanya Pak? Assalamualaikum, nama saya Wendy. Waalaikumsalam, Wendy. Di sini dikasih tahu bahwa kapan mulai implementasi program ini, disebutkan kira-kira Mei 2015 ya Pak? Iya betul. Ya, saya ada data dari memo dari Secretariat of Homeland Security ke USCIS bahwa USCIS will begin accepting application from eligible applicant no later than 180 days after the date of announcement. Jadi apakah kita harus nunggu sampai Mei 2015 baru masuk application atau limit time-nya untuk masukin application Mei 2015? Kita hanya bisa masukin application ini setelah kita dapat pengumuman yang final dari imigrasi dan antisipasinya kira-kira 6 bulan dari November 20, 2014 dan perkiraannya yaitu kira-kira Mei 20, 2015. Jadi setelah Mei 2015 baru kita masukin application? Perkiraannya begitu Pak. Oh, Oke. Perkiraannya gitu. Mungkin bisa lebih cepat lagi atau bisa lebih lambat tergantung pengumuman final dari imigrasi. Oh ya, karena asumsi saya yang memo dari ini bahwa ini kan saya dapat dari websitenya itu 180 days after the date of announcement kita sudah bisa masukin application. Jadi bukan menunggu setelah 6 bulan. Gitu. Jadi mohon konfirmasi aja itu. Yang keduanya dari yang sama juga memo yang sama bahwa salah satu syarat adalah individual who have no lawful status on the date of this memorandum. Jadi maksudnya no lawful status itu apa justru yang ilegal yang bisa ikut program ini? Bagaimana kalau misalnya ada seorang yang kita sudah ada case, kita tetap banding apakah itu bisa ikut atau tidak bisa ikut. Ya, terima kasih. Semoga saya sudah menjawab pertanyaan yang pertama itu mengenai 6 bulan. Tapi tetap kita harus tunggu pengumuman final dari imigrasi. Jadi untuk sekarang ini masih belum kita bisa masukin ke imigrasi. Application apapun juga. Dan yang kedua mengenai unlawful status itu pada tanggal November 20, 2014 itu memang salah satu syaratnya. Jadi untuk orang yang sudah masih legal di Amerika ini sebetulnya tidak bisa mengikuti syarat gitu. Itu that's the reverse way. It's the reverse way. So tapi siapa tahu mungkin pada waktu final implementation pengumuman terfinal ini mungkin imigrasi bisa sadar bahwa mungkin semua bisa masuk dalam application ini, tidak jadi istilahnya tidak terkecuali harus sudah gelap atau masih dalam status di sini. So siapa tahu. Tapi untuk yang sekarang ini dalam proses di pengadilan Immigration Court yang sudah naik banding itu masih bisa diurus, tapi harus minta
kebijaksanaan dari ICE, Immigration and Custom Enforcement. Itu kita harus minta permohonan sama ICE supaya bisa masuk dalam program ini, supaya kasus di pengadilan itu bisa di-terminate. Ya, itu that you dealing with ICE, bukan dengan USCIS. So dengan ICE itu kita harus minta izin dari ICE. Kalau contohnya yang untuk kategori pertama itu, kalau semuanya kita qualified, semuanya bisa diikuti syaratnya, kecuali sekarang dalam proses dideportasi dan dari proses naik banding. Nah, itu kita bisa minta kebijaksanaan dari ICE untuk supaya kasusnya itu di-terminated dan supaya Anda ini bisa join dalam program ini. Itu juga termasuk orang yang sudah mendapati removal order. Jadi ya, mungkin ada di antara kita juga yang sudah mendapatkan removal order, tapi masih belum mau pulang ke Indonesia, masih tetap di Amerika. Nah, itu bisa juga join. Kita hanya minta permission dari ICE untuk masuk dalam program ini. So that's possible. Penanya ketiga. Ini kan kita cuma dapat working permit selama 3 tahun. What will be next after 3 tahun? What do you think? Oke, terus kemudian yang kedua, seperti yang mungkin agak tersangkut terkait yang disampaikan oleh Mas Wendy, misalnya kita sekarang ini kan dari beberapa saudara-saudara kita yang dulu wajib lapor tahun 2002-2003 itu ada yang udah dapat working permit. Still masih punya working permit. Untuk saudara-saudara kita ini, apakah perlu ikut program ini atau biarin aja pakai yang lama aja gitu? Terus kemudian yang ketiga, untuk kasus ada saudara kita ini yang punya anak lahir dari sini, cuma sekarang tinggal di Indonesia. Apakah bisa apply? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan pertama, memang itu satu kelemahannya program ini, yaitu program ini hanya berlaku sementara Presiden Obama masih jadi presiden. Unfortunately, ya, unfortunately. So, jadi presiden selanjutnya yang datang itu kebijaksanaan presiden selanjutnya ini untuk bikin keputusan mau meneruskan programnya atau tidak. Jadi semoga yang sudah masuk dalam program ini, ya itu bisa mungkin memberitahu kepada presiden akan datangnya supaya tidak di cut off benefitnya ini. So unfortunately tidak mengikat presiden-presiden selanjutnya. Ya. Dan kedua, pertanyaan kedua itu dengan Mas ini, kalau sekarang ini sudah masuk dalam mendapatkan working permit dengan cara lain, tapi dengan adanya ini, kalau ingin mengikutin juga bisa, no problem. Itu jadi ada pilihan jadinya. Mau diteruskan yang sekarang ini atau mau masuk dalam yang baru ini. Kalau yang baru mungkin bisa berlaku 3 tahun, tapi yang dulu mungkin berlaku setahun. Kalau ingin masuk ke sini, silakan. Kalau mau juga bisa. Dan ketiga, kalau tidak salah, ini dia punya peraturan ini masih belum begitu sempurna. Jadi kita masih belum tahu dengan situasi semacam itu apakah masih bisa dimasukin application atau tidak. Tapi menurut pandangan saya bisa, tapi tetap harus tunggu peraturan terakhirnya dari imigrasi mengenai special situasi semacam itu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan permit ini kita bisa pulang ke Indonesia atau enggak, Pak? Itu yang paling penting, Pak. Kalau dengan working permit nggak bisa pulang ke Indonesia 3 tahun lagi, saya mendingan nungguin anak 3 tahun lagi, anak saya 21 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Ibu pasti tanya pertanyaan ini. No, I'm just kidding. Dengan DACA yang itu untuk orang muda yang tiba di Amerika, yaitu yang kategori nomor 2 ini, sebetulnya dia bisa
mendapatkan izin untuk keluar Amerika kalau berhubungan dengan sekolah atau pekerjaan. So antisipasinya yaitu yang kategori pertama ini untuk orang tuanya US citizen juga bisa menggunakan fasilitas itu, yaitu mendapatkan izin untuk keluar dari Amerika, yaitu pulang ke Indonesia, asal ada hubungan dengan pekerjaan atau sekolah. So it's possible. Tapi pengumuman yang tanggal 20 November ini tidak memberitahu secara detail apakah sama. Ya silakan Pak, namanya. Nama saya Kaliman. Terus bagaimana dengan Kongres? Karena 1 Januari besok Kongres kayaknya dipegang Republik yang mayoritas poinnya lebih tinggi. Apakah mereka berhak membelak dari proposition Obama atau gimana? Hanya satu pertanyaan Pak, Masih ada lagi Pak. Terus kalau bapaknya ada ibu punya anak umurnya lebih dari 21, ibunya itu citizen, bisa apply ke program ini nggak? Ibunya citizen, terus anaknya udah umur lebih dari 21, apa bisa apply itu program ini nggak? Ya, itu bisa disponsorin. Ibu ini bisa sponsorin anaknya yang dia sudah di atas umur 21, dan kalau sudah tunggu priority date-nya sudah current, dia bisa minta waiver, pengampunan untuk dia pulang ke Indonesia, interview di US Embassy dan balik kemari lagi. Jadi tidak terkena blacklist selama 3 atau 10 tahun. Yang Terus tadi kalau mamanya mereka minta interview di sini gimana? tidak bisa, Harus pulang. harus pulang. Itu memang menurut peraturan, karena dia itu sudah out of status. Anaknya ini sudah out of status di Amerika. Jadi dia tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas adjustment of status untuk interview di Amerika. Dia bisa masukin application yang tahap pertamanya, yaitu petition for alien relative. Tapi selanjutnya untuk mendapatkan approval tahap keduanya itu dia harus pulang ke Indonesia dan interview di Indonesia. Tapi sebelum reformasi ini tidak ada orang yang mau dengan cara itu, karena kalau dia keluar dari Amerika tidak bisa balik kemari lagi selama 3 atau 10 tahun. Tapi dengan adanya pengampunan dia bisa take advantage dan pulang ke Indonesia dan balik lagi mungkin dalam waktu beberapa minggu gitu. Ya, tapi yang pertanyaan Kongres itu ya betul, tahun depan ini Januari Kongres itu sudah the House sama Senate sudah full Republican. Jadi memang mereka itu sudah mengancam akan berbuat sesuatu. Itu memang satu kekhawatiran kita juga. Tapi apa yang dikeluarkan pengumuman dari Obama ini memang menurut kekuasaan dia untuk mengeluarkannya. Tapi kalau Kongres mengeluarkan satu program baru lagi yang bertentangan dengan reformasi ini, bisa saja itu menutupi reformasi ini. It's also possible. Berarti masih belum jelas sampai ada informasi dari Kongres. Kita masih belum tahu dari Kongresnya itu nanti bagaimana. Ya kita masih belum tahu. Makasih Pak. Ya.